Selamat malam, nama saya Nadila Angelina Sahraniti, kelas A semester 3, NIM 19030300028, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku yang berjudul Social Research Theory, Methods and Techniques Quiz karya Pier Giorgio Corbetta. Dalam penjelasan review materi ini, saya akan memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial. Bab 1, nomor 1, ilmu dewasa, apapun disertai dengan pada momen tertentu dalam sejarah paradigma sendiri. Setiap paradigma sains adalah visi pemandu, perspektif teoritis yang diterima oleh komunitas ilmuwan yang mengarahkan upaya penelitian dengan menentukan apa yang akan dipelajari dan merumuskan hipotesis untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Yang kedua, dalam ilmu sosial, dua paradigma yang secara historis berorientasi pada penelitian sosial. Sejak awal, positivisme dan interpretivisme. Untuk membandingkan, kami mencoba memahami bagaimana mereka menangani 3 pertanyaan mendasar yang dihadapi penelitian sosial. Pertanyaan ontologis, apakah realitas sosial itu ada? Pertanyaan epistemologi, apakah dapat diketahui? Dan pertanyaan epistemologi, bagaimanakah kita bisa memperoleh pengetahuan tentangnya? Yang ketiga, paradigma positivis mulai mengakar dalam penelitian sosial pada paruh kedua abad ke-19 karena keberhasilan besar yang dicapai oleh ilmu pengetahuan alam. Positivisme yang diterapkan pada penelitian sosial juga menyatakan bahwa realitas sosial itu harus dipelajari melalui logika investigasi yang sama dan metode ilmu alam yang sama. Oleh karena itu, nama fisika sosial dikaitkan dengan studi tentang masyarakat. Yang keempat, selama abad ke-20, pandangan positivis asli telah diadaptasi untuk mengatasi batasan instruksinya. Menurut paradigma neopositivis dan postpositivis, teori sosial tidak lagi diekspresikan dalam hukum deterministik, tetapi probabilitas pernyataan teoritis apapun yang memiliki sifat sementara tidak pernah terbukti secara pasti dan selalu ada terkena kemungkinan disprove. Selain itu, komunitas peneliti semakin yakin bahwa observasi empiris realitas bukanlah penggambaran objektif, tetapi lebih syarat teori, dalam arti bahwa penekanan realitas yang sederhana pun bergantung pada kerangka mental yang digunakan oleh peneliti. Namun, bentuk positivisme yang direvisi ini tidak menyangkal bahwa fondasi empirisnya atau keyakinan pada kuantifikasi dan generalisasi, dan itu mempromosikan pengembangan lebih lanjut dari metode penelitian empiris kuantitatif yang disebut bahasa variabel dan bahasa yang dipinjam dari matematika dan statistik. Yang kelima, menurut interpretivisme terdapat perbedaan epistemologi yang mendasar antara ilmu sosial dan ilmu alam. Perspektif ini berpendapat bahwa realitas sosial tidak bisa begitu saja diamati, melainkan perlu ditafsirkan. Dalam ilmu pengetahuan alam, objek kajian terdiri dari realitas yang berada di luar peneliti dan tetap demikian selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, pengetahuan berbentuk penjelasan dalam ilmu manusia tidak ada pemisahan antara pengamat dan apa yang diamati, dan pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui proses yang sama sekali berbeda, yaitu pemahaman dari Verstehen. Perbedaan mendasar ini pasti menyeratkan teknik dan prosedur penelitian yang berbeda. Posisi subjektivis juga tidak dapat
mengadopsi bahasa variabel dan oleh karena itu mengembangkan teknik observasi sendiri dan caranya sendiri dalam menganalisis realitas empiris yang membentuk tubuh yang disebut penelitian kualitatif. Bab 2, yang pertama, analisis Kunder, Samson, dan Laub terhadap data survei mengenai kenakalan remaja merupakan contoh penelitian kuantitatif berdasarkan paradigma neopositivis. Ini menampilkan metode kerja sistematis, di mana setiap bab mengikuti jalur 4 langkah kerangka teoritis. Pencatatan empiris hasil analisis kembali ke teori analisis data dan dilakukan terhadap variabel dengan alat statistik kuantitatif untuk menghasilkan model kasual di mana variabel dihubungkan melalui hubungan sebab akibat. Yang kedua ada studi Sanchez-Janscovi, yaitu kasus observasi partisipan adalah contoh yang baik dari penelitian kualitatif berdasarkan paradigma interpretivis. Walaupun topiknya mirip dengan studi Samson dan Lam, namun cara kerjanya sangat berbeda. Penulis berpartisipasi penuh dalam kehidupan geng-geng yang menjadi objek penyelidikannya, yang terlibat dalam apa yang mereka lakukan dan mencatat data dengan menulis catatan di buku catatannya. Selama pengamatan, tujuannya keseluruhannya bukan untuk membedakan hubungan sebab akibat antara variabel, melainkan untuk memahami motivasi yang mendasari perilaku anggota geng dan untuk menyusun klasifikasi dan tipologi. Yang ketiga yaitu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tidak lagi dalam hal premis, filosofis, dan epistemologinya, tetapi dari penerapan konkretnya pada penelitian dapat dipahami dengan memeriksa bagaimana mereka mengembangkan 4 tahap dasar penelitian empiris: perencanaan pengumpulan data dan analisis data dan ruang lingkup temuan. 3.1 Perencanaan penelitian perbedaan antara peneliti kuantitatif dan kualitatif. Bergantung pada fakta bahwa penelitian pertama bergantung pada desain terstruktur yang ditentukan sebelumnya berdasarkan hipotesis yang diambil dari teori. Sedangkan yang kedua bertumpu pada rencana kerja yang terbuka dari interaktif di mana prosedur khusus muncul dan berubah saat penelitian berlangsung. Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, sikap peneliti terhadap subjeknya adalah netral dan tidak terikat, sedangkan dalam penelitian kualitatif, sifatnya empati dan diidentifikasi. 3.2 yaitu pengumpulan data. Penelitian kuantitatif biasanya berhubungan dengan sampel representatif dari alam semesta target dan bertujuan untuk membangun matriks data, yaitu mengumpulkan data dan yang dikumpulkan dalam format standar yang sama untuk semua kasus. Penelitian kualitatif tidak membahas masalah yang standarisasi dan keterwakilan dan lebih memilih menangani kasus-kasus tertentu dengan cara yang berbeda, dengan sesuai dengan relevannya. 3.3 yaitu analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data menitik beratkan pada variabel yaitu karakteristik kasus yang diperiksa dengan prosedur matematis dan alat statistik. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, analisis berfokus pada subjek yang dipertimbangkan secara keseluruhan dan upaya untuk mencapai pemahaman tentang subjek ini daripada mengidentifikasi hubungan antara variabel. 3.4 yaitu cakupan temuan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan generalisasi, yaitu sintesis yang diterapkan pada tingkat konseptual yang lebih tinggi, abstrak seperti hubungan sebab akibat antara variabel, dan dalam bidang yang lebih luas seperti masyarakat lain, berbeda dari benar-benar yang dipelajari. Secara umum, penelitian kualitatif dan kurangnya tertarik pada generalisasi dan temuan dan lebih memperhatikan ciri-ciri khusus dari situasi sosial di mana penelitian itu dilakukan.
Selanjutnya bab 3, yang pertama, rencana perjalanan tipikal yang diikuti dalam penelitian sosial itu terdiri dari satu putaran yang dimulai dengan teori dan kembali ke teori. Fase pertama adalah teori tahap ke tahap dan kedua melibatkan hipotesis yang diturunkan dari teori melalui proses deduksi. Pengumpulan data terdiri dari fase ketiga yang membutuhkan operasionalisasi, yaitu transformasi hipotesis menjadi pernyataan yang dapat diamati secara empiris. Tahap selanjutnya yaitu melibatkan analisis data, yang biasanya didahului oleh organisasi data. Pada tahap kelima, peneliti mempresentasikan hasil yang diperoleh melalui proses interpretasi terhadap analisis statistik yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Akhirnya peneliti kembali ke teori dengan terlibat dalam proses induksi. Yang kedua, sebuah teori dapat didefinisikan sebagai sekumpulan proposisi yang terhubung secara organik dan yang terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas empiris dan yang diturunkan dari pola empiris dan dari mana perakiraan empiris dapat diturunkan. Sebuah hipotesis adalah proposisi yang menyiratkan hubungan antara dua atau lebih konsep dan terletak di tingkat yang lebih rendah dan abstraksi dan umum daripada teori. Hipotesis memungkinkan teori diubah menjadi istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, karena teori adalah interkoneksi antara konsep, begitu entitas abstrak ini menjadi konkret, seluruh jaringan teoritis akan menjadi konkret. Konsep-konsep tersebut dapat diubah menjadi entitas yang dapat diamati secara empiris dengan membuatnya menjadi atribut atau properti dari objek tertentu yang dipelajari dan yang akan disebut unit analisis atau hanya unit. Definisi operasional kemudian menetapkan aturan untuk pencatatan empiris dari properti ini. Status properti yang dioperasionalkan disebut kategori, yang masing-masing diberi nilai simbolis yang berbeda dan yang biasanya diberi kode sebagai angka. Yang keempat, unit analisis adalah objek sosial di mana properti yang diselidiki diperoleh dalam penelitian sosial. Jenis unit analisis berikut adalah yang paling umum: individu, kumpulan individu, kelompok, organisasi, lembaga, peristiwa, dan produk budaya. Yang kelima, ada variabel adalah konsep yang dioperasionalkan. Lebih tepatnya itu adalah properti yang dioperasionalkan dari suatu objek dalam konsep itu. Untuk dioperasionalkan harus dirujuk ke objek dan menjadi properti objek itu. Perbedaan antara konsep, properti, dan variabel sama dengan perbedaan antara bobot atau konsep. Bobot suatu benda atau properti dan bobot benda yang diukur dengan alat timbangan atau variabel. Sama seperti konsep adalah blok bangunan, teori variabel adalah elemen inti dari analisis empiris. Yang keenam yaitu variabel dikelompokkan menjadi 3 kelas: nominal, ordinal, dan interval. Ketika properti yang akan direkam mengambil status diskrit dan tidak dapat dipesan, kami memiliki variabel nominal. Dalam hal ini, operasionalisasi yang memungkinkan kita untuk meneruskan dari properti ke variabel didasarkan pada klasifikasi. Satu-satunya hubungan yang dapat kita bangun di antara kategori variabel nominal adalah persamaan dan ketidaksamaan ketika properti mengasumsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penggunaan salah dan kata. Sekian dan terima kasih.